Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk kita semua. Baik, pada hari ini Bapak akan membahas tentang Pancasila yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Jadi pada hari ini materi kita yaitu tentang Pancasila, dimana nanti Bapak akan menjelaskan arti dari sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga, kemudian sila keempat dan sila kelima. Jadi anak-anak tolong mendengarkannya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, nah di sini langsung saja Bapak akan menjelaskan kepada kalian. Tolong dipahami betul-betul ya. Oke, jadi yang pertama-tama kita akan mengetahui dulu Pancasila itu apa. Nah, jadi Pancasila ini yaitu adalah dasar negara Indonesia dan ideologi negara. Kemudian sebagai dasar negara dan ideologi, Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi di sini Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, kemudian makna dari sila pertama atau yang disebut dengan ketuhanan yang esa, yaitu adalah maknanya masyarakat Indonesia itu berhak menganut agamanya, kemudian berhak beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Kemudian yang kemudian adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah: satu, keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Kemudian yang kedua itu adalah ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Yang keempat, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, jadi sila pertama ini mengajak masyarakat Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar bangsa, sesama masyarakat Indonesia maupun dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Jadi dengan demikian, di dalam jiwa masyarakat Indonesia akan timbul rasa saling menyayangi dan saling menghormati. Nah, kemudian sila kedua yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi sila kedua ini yaitu ada beberapa pengertian ataupun makna dari sila kedua, yaitu yang pertama, pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia, kemudian mengakui persamaan derajat. Ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa. Jadi cerminan sila kedua Pancasila ini yaitu mengandung pengertian bahwa masyarakat Indonesia diakui dan diperlukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan ras. Jadi di sini sila kedua ini mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan agama kita, suku kita, dan ras kita. Yang ketiga itu adalah sila ketiga. Jadi sila ketiga ini adalah persatuan Indonesia. Kemudian dalam
sila ketiga ini mengandung makna tentang adalah suatu wujud kebulatan yang utuh dan berbagai aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang semuanya terwujud dalam suatu wadah yaitu Indonesia. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga itu yang pertama menempatkan persatuan-kesatuan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi. Baik, sekian penjelasan dari Bapak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara ataupun rekan saya yaitu Satrio Satibi. Terima kasih. Oke, baiklah, kita lanjut ke poin yang 11, yaitu memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk berkepentingan berbangsa dan bernegara. Jadi kunci atau salah satu rasa yang harus dimiliki pada diri kita adalah rasa cinta tanah air agar kita dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Ya, seperti itu. Baik, lanjut ke poin yang 12, yaitu ketiga, pengakuan terhadap keragaman suku bangsa. Jadi kita itu harus mengakui keragaman suku yang banyak di Indonesia ini dan budaya bangsa, sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi dengan kita mengetahui unsur suku dan budaya bangsa di Indonesia ini, maka kita akan dapat mendorong diri kita untuk ke arah persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, poin 13 itu perilaku nilai-nilai sila keempat pada Pancasila. Ya, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Makna yang terkandung pada sila keempat Pancasila ini menyatakan bahwa segala proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada asas musyawarah sehingga bisa mencapai kesepakatan bersama. Nah, poin ke-14 cerminan dari sila keempat yaitu contohnya pemilihan suara yang diselenggarakan di daerah kita masing-masing. Poin ke-15 nilai yang terkandung dalam sila keempat. Yang pertama, rakyat Indonesia adalah warga negara yang mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Jadi tidak ada yang membeda-bedakan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. Jadi segala sesuatu untuk mengambil sebuah keputusan itu harus dimusyawarahkan. Oke, kita lanjut ke poin 16, yaitu yang ketiga, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. Jadi kalau dalam musyawarah itu kita harus mengambil keputusan itu tidak dari diri kita sendiri, tetapi banyak orang. Nah, yang keempat, asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah. Oke, poin 17, nilai-nilai Pancasila yang kelima, yaitu gambarnya tuh padi dan kapas. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Poin ke-19, untuk mencapai keadilan sosial dikembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.
Nilai-nilai yang mencerminkan sila kelima dalam Pancasila. Yang pertama, bersikap adil dan bijaksana dalam segala tindakan, menghormati hak-hak orang lain. Ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak boros, tidak merugikan orang lain. Keenam, menghargai hasil karya orang lain. Ketujuh, suka bekerja keras. Nah, untuk poin yang ke-20, di sini kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Pancasila.